Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari manajemen organisasi dan sumber daya manusia syariah dengan tema perspektif dan komunikasi sumber daya alam manusia syariah. Yang bertema perspektif dan komunikasi. Perspektif manajemen sumber daya alam manusia syariah memandang sumber daya alam sebagai amanah Allah yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa perspektif kunci dalam manajemen sumber daya alam manusia syariah. Yang pertama, keadilan dan keseimbangan. Kedua, kelestarian dan keberlanjutan. Yang ketiga, kemanfaatan maksimal. Keempat, etika. Keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan. Manajemen sumber daya alam manusia syariah menekankan betapa pentingnya keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, baik antar manusia maupun antar generasi. Hal ini tercermin dalam konsep keadilan distributif dan keadilan prosedural, yaitu memastikan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil. Yang kedua, kelestarian dan keberlanjutan. Kelestarian dan keberlanjutan. Manajemen sumber daya alam manusia syariah mendorong pengelolaan sumber daya alam secara keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Prinsip khalifah dan ribayatul al-ard, yaitu memperbaiki bumi, menjadi salah satu landasan penting dalam menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, manfaat maksimal. Manajemen sumber daya alam manusia syariah bertujuan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Yang keempat, etika dan moral. Manajemen sumber daya alam manusia syariah menekankan pentingnya etika dan moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip Islam seperti amanah, integritas, dan tanggung jawab menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Selanjutnya yaitu komunikasi manajemen sumber daya alam manusia syariah. Komunikasi dalam manajemen sumber daya alam manusia syariah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, membangun konsensus, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa karakteristik komunikatif dalam manajemen sumber daya alam manusia syariah. Yang pertama, transparan dan akuntabel. Yang kedua, edukatif dan motivatif. Yang ketiga, berbasis nilai-nilai Islam. Yang pertama, yaitu transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel. Komunikasi dalam manajemen sumber daya alam manusia syariah harus transparan dan akuntabel. Dengan ini, informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi. Yang kedua, edukatif dan motivatif. Edukatif dan motivatif yaitu komunikasi dalam manajemen sumber daya alam manusia syariah harus bersifat edukatif dan motivatif dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, workshop, dan kampanye. Berbasis nilai-nilai Islam. Komunikasi dalam manajemen sumber daya alam manusia syariah harus berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Hal ini penting untuk membangun budaya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kesimpulan. Perspektif dan komunikasi dalam manajemen sumber daya alam manusia syariah memiliki peran penting dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada Di sini saya akan memperlihatkan cuplikan kasus dan memperjelas materi tentang sumber daya alam manusia. Sumber daya alam sangat penting untuk kehidupan. Sumber daya alam menopang kita, memenuhi kebutuhan kita, dan membentuk lingkungan kita. Dari udara yang kita hirup hingga air yang kita minum, dari tanah yang kita tinggali hingga mineral yang kita ekstrak, semua sumber daya ini adalah anugerah dari Sang Pencipta. Namun, sumber daya ini terbatas.
Penggunaan yang berlebihan, penyalahgunaan, atau penipisan dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaannya bukan hanya pilihan, tetapi tanggung jawab. Disinilah konsep manajemen berperan, penggunaan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi sekarang dan mendatang. Ini melibatkan pengambilan keputusan, penetapan prioritas, dan pengambilan tindakan yang menyeimbangkan kebutuhan kita dengan kapasitas planet kita untuk menyediakan. Esai ini akan membahas pendekatan unik untuk pengelolaan sumber daya alam, yang mengambil prinsip-prinsipnya dari ajaran Islam. Kita akan mempelajari konsep manajemen sumber daya alam manusia syariah, atau MSDA-MS, dan mengkaji bagaimana konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pengelolaan sumber daya planet kita yang berharga. Sebelum membahas lebih dalam tentang MSDA-MS, penting untuk memahami istilah syariah. Sering disalahpahami atau disalahartikan, syariah bukan hanya seperangkat aturan yang kaku. Syariah adalah cara hidup komprehensif yang diwahyai Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Pada intinya, syariah bertujuan untuk menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mencegah kerusakan. Syariah mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari perilaku pribadi dan interaksi sosial, hingga kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Intinya, syariah adalah tentang hidup selaras dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam. Ketika diterapkan pada pengelolaan sumber daya alam, syariah memberikan perspektif yang unik dan berharga. Syariah mengingatkan kita bahwa kita bukanlah pemilik mutlak dari sumber daya ini, melainkan pemegang amanah yang dipercaya untuk menjaganya. Pemayan ini membentuk dasar dari MSDA-MS, membentuk prinsip-prinsipnya, dan memandu praktik-praktiknya. MSDA-MS, yang berarti Manajemen Sumber Daya Alam Islami, adalah pendekatan holistik untuk mengelola sumber daya alam yang didasarkan pada kerangka etika Islam. MSDA-MS menekankan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, memaksimalkan manfaat, dan manajemen yang etis. Pendekatan ini mengakui bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. MSDA-MS menggarisbawahi keterkaitan semua ciptaan dan menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam interaksi kita dengan alam. MSDA-MS melampaui sekadar mengekstraksi sumber daya untuk keuntungan sesaat. MSDA-MS mengadvokasi distribusi yang adil, memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang dan mendatang terpenuhi. MSDA-MS mempromosikan penggunaan sumber daya dengan cara yang meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat, tidak hanya untuk manusia tetapi untuk semua makhluk hidup. Intinya, MSDA-MS menawarkan cetak biru untuk hidup selaras dengan alam, sambil memenuhi kebutuhan kita secara bertanggung jawab. Bagian 4. Keadilan dan kesetaraan, memastikan akses dan distribusi yang adil. Salah satu prinsip mendasar yang mendasari MSDA-MS adalah keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Ini berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ini, terlepas dari status sosial, latar belakang ekonomi, atau lokasi geografis mereka. Keadilan dalam MSDA-MS juga meluas ke generasi mendatang. MSDA-MS menekankan perlunya memanfaatkan sumber daya dengan cara yang tidak merampas hak generasi mendatang untuk mendapatkan manfaat darinya. Kesetaraan antar generasi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang planet kita. Prinsip keadilan dalam MSDA-MS menantang model alokasi sumber daya yang berlaku, yang seringkali menguntungkan orang kaya dan berkuasa, yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan. Sebaliknya, MSDA-MS mengadvokasi pendekatan yang lebih seimbang dan adil yang memprioritaskan kebutuhan semua orang, memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dibagi secara adil. Bagian 5. Keberlanjutan, menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan generasi mendatang. Keberlanjutan adalah landasan lain dari MSDA-MS. MSDA-MS mengakui bahwa sumber daya planet kita terbatas dan eksploitasi berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Oleh karena itu, MSDA-MS menekankan perlunya menyeimbangkan kebutuhan kita saat ini dengan kebutuhan generasi mendatang. Ini berarti mengadopsi praktik-praktik yang memastikan kesehatan dan produktivitas ekosistem kita dalam jangka panjang.
Ini melibatkan pemanfaatan sumber daya terbarukan secara bertanggung jawab, meminimalkan limbah dan polusi, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Keberlanjutan dalam MSDA-MS bukan hanya tentang melestarikan lingkungan, ini tentang memastikan kesejahteraan umat manusia untuk generasi mendatang. Konsep keberlanjutan dalam MSDA-MS menantang pemikiran jangka pendek yang seringkali mendorong keputusan pengelolaan sumber daya. MSDA-MS mendorong kita untuk berpikir melampaui keuntungan sesaat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita terhadap planet ini dan penghuninya. Dengan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, kita dapat membantu menciptakan yang lebih adil dan setara bagi diri kita sendiri dan bagi generasi mendatang.